Selamat siang kawan-kawan AN pecinta budaya. Saya Anwar dan rekan saya Samsinar Putri. Selamat datang di acara Kami Cinta Budaya Indonesia. Put, tahu nggak negara kita tuh budayanya beragam loh. Banyak banget budaya yang perlu kita pelajari. Nah, kami berdua akan membahas tentang adat pernikahan Jawa. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan wawancara teman kami di Kota Binjai. Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan AN 2012 Pencinta Budaya. Di sini kami sedang berada di rumah Ibu Endang, tepatnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hakti Melati untuk daerah Binjai. Saya Desi Wahyuni dan rekan saya Dewi Wandasari. Di sini kami akan sedikit mewawancarai Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Siang Bu. Selamat siang. Terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberi kami kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Begini Bu, tentang prosesi adat Jawa, gini kan yang ingin kami tanyakan ini, bagaimana prosesi pernikahan adat Jawa itu kan mempunyai tahap-tahap gitu ya? Ada prosesi Dari awal itu, kalau dari awal itu tahapan dari atau upacara pengantin Jawa itu dimulai dari lamaran ya, dari lamaran. Setelah lamaran ada acara namanya menentukan hari. Kemudian mengantar peningset atau serah-serahan. Mengantarkan serah-serahan. Kemudian setelah mengantarkan serah-serahan itu pemasangan taruh. Taruh itu untuk acara pelaksanaan di hari A. Pelaksanaan di hari pernikahan. Setelah prosesi yang itu tadi ya? Iya, setelah lamaran ya. Lalu sebelum di hari pernikahan itu 1 hari sebelumnya ada acara namanya siraman. Kemudian ada lagi kendi yang nanti diisi air untuk mengambil wudhu. Setelah mandi siraman itu nanti pengantin ambil wudhu. Itulah digunakan air yang disediakan di dalam kendi. Setelah diambil wudhu nanti kendi itu dipecahkan. Gitu. Iya. Itu maksudnya tujuannya apa tuh? Tujuannya itu itu artinya untuk memecahkan pamor. Untuk mengangkat aura. Itu lewat acara kerian lagi. Jadi setelah acara siraman itu sendiri punya tata cara. Jadi pertama kali yang menyiram itu nanti orang tua dari pengantin perempuan. Terus nanti ada eyangnya bini sepuh. Kemudian terakhir kali nanti yang ketujuh itu 7 orang yang nyiram. Jadi nanti yang terakhir itu pres pengantinnya. Pres pengantinnya ikut berperan. Jadi peran pres pengantin itu sangat besar untuk prosesi itu. Nah setelah itu pengantin
nanti di pondok. Di pondok itu digendong gitu. digendong. Jadi nanti bapak sama ibunya nanti memegang bahu, apa namanya itu? Jadi yang pengantinnya itu megang bahu bapak, gitu, megang bahu bapak. Lalu ibunya nuntun dari samping. Nah itu artinya menuntun, iya, akan diantarkan ke kehidupan yang baru. Terus setelah pengantin siraman kan dibawa ke dalam kamar. Nah di kamar itu nanti pengantin dikerik. Wajah saya dikerik. Dikerik itu artinya tujuannya itu untuk membersihkan bulu-bulu halus yang ada di wajah, untuk menghasilkan tata rias yang nanti akan sangat wah gitu ya. sangat Pangling bagus, bisa manglingi. Manglingi. Jadi pengantin di dalam dikerik, sementara di luar bapak dan ibu menjual ini acara dodol dawet namanya, menjual cendol. Dari bapak si pengantin. Bapak dan ibu pengantin itu mengikuti acara dodol dawet. Nah ibu nanti nerima uangnya, bapak yang nyendolin cendolnya. Jadi kenapa kok cendol? Cendol itu kan kemeruwet gitu, banyak ya. Nah diharapkan itu hanya simbol kiasan. Diharapkan begitulah nanti rezekinya kemeruwet, rezekinya itu berlimpah-limpah, seperti itu pengertiannya. Setelah prosesi dari siraman, selanjutnya prosesi apa lagi? Pengantin itu kan dianu, di apa namanya tuh, dikerik ya. Nah menjelang setelah itu berlanjutan sampai ke malam. Malamnya itu dibuat acara prosesi namanya malam midodari. Malam midodari ini itu acara yang menggelarkan apa namanya itu, tentang nasihat-nasihat yang diberikan pada calon pengantin. Calon pengantinnya pria dan wanita gitu Bu. Diberikan malam midodari. Kalau malam midodari ini itu sebenarnya khusus untuk perempuan. Perempuan saja. Untuk perempuan aja. Tapi pengantin perempuan itu waktu diberi nasihat itu malam itu sekaligus dengan sungkeman. Setelah malam midodari masih mempunyai banyak tahap-tahapan lagi ya Bu? Enggak, setelah malam midodari ini sampai ke pagi. Besoknya. Nah, di pagi itu kan menikah. Ya, Menikah. akad nikah. Jadi akad nikah itu pengantin perempuan masih masih ingin. Nah, pengantin laki-laki datang setelah acara nikahan, barulah pengantin laki-laki dibawa lagi pulang. Dibawa pulang. Katakanlah dibawa pulang itu apakah dipondokkan di tetangga sebelah gitu. Nah setelah berpakaian pengantin nanti baru ditemukan. Nah kalau di Sumatera bilangnya temu manten. Tapi sebenarnya prosesi itu namanya panggih pengantin atau upacara panggih. Upacara panggih atau panggih pengantin. Jadi di panggih pengantin itu ada kembar mayang yang dibawa. Kembaran dari pengantin. Iya, kembar mayang itu adalah janur yang dibentuk sedemikian rupa, ada dari pihak perempuan, ada pihak laki-laki. Janurnya itu dua. Jadi janur itu dia terbuat dari daun kelapa muda yang dibentuk, ada bentuk lalat, ada bentuk burung, ada bentuk payung, ada bentuk pesut, ada bentuk keris, macam-macam. Semua itu dirangkai menjadi satu rangkaian yang dikatakan janur kembar mayang. Jadi kembar mayang itu ada dua, pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu. Itu maknanya apa itu Bu dari? Semua itu terangkum di dalam ada yang artinya itu apa namanya, kesejahteraan, macam-macam. Kebaikan lagi. Hal-hal yang kebaikan yang disimbolkan dari seperti payung itu dicerminkan bentuk payungnya yang di dalam janur itu dicerminkan sebagai
membuat rumah tangga itu sebagai menjadi teduhan dalam sepasang suami istri yang bahagia membangun kesejahteraan itu bersama-sama. Nah, setelah itu Bu, simbol-simbol yang digunakan oleh pengantin itu misalnya kayak dari baju gitu. Kan ada satu lagi loh. proses Itu injek telurnya belum? Oh iya, Itu injek daging namanya. Udah tuh ada sirih yang tepung urat. Sirih tepung urat itu di apa namanya? Digulung, sudah digulung itu diikat sama benang. Nah itu ketika pertemuan dilemparkan, saling melempar. Itu artinya apa namanya tuh ya? Pertemuan antara dua hati. Itu menyimbolkan pertemuan dua hati. Jadi dari mana lahirnya? Dari perasaan hati, dari cinta, dari mata turun hati gitu kan. Diharapkan sirih itu juga berguna. Nah, sirih itu sangat berguna untuk banyak manfaat gitu. Jadi dimulai dengan manfaat yang baik-baik, semuanya diawali dengan baik. Sampai injak telur itu sebenarnya kalau orangnya kok injak telur sih, kita ini ya mubazir gitu. Sebenarnya itu hanya simbol. itu Telur itu betul diinjak. iya, telur itu kan apa namanya itu titik awal perkembangan dari kehidupan awal ya. Jadi telur itu setelah diinjak itu hanya cermin bahwa hari itu pecahlah pamor kedua pengantin itu, berakhirlah masa jelajahnya. Itu dia. Terus tadi Bu udah setelah injak telur, apa lagi Bu? Setelah injak telur itu tadi kan sungkeman. Nah setelah sungkeman pengantinnya mengelilingi pengantin laki-laki. Nah setelah itu baru dua-duanya dipotong sama bapak ibu. Oh, pakai salin. Iya, digendong pakai panjang. Iya. Nah, jadi sungkem itu ketika sungkem pengantin laki-laki kan pakai keris. Kerisnya dilepas. Itulah santunnya Islam. Ya, jadi kalau pengantin laki-lakinya itu sungkem tapi di pinggangnya ada keris, kan seolah kok kayak ini ya Nodong sejago gitu ya. Nah, santunnya Islam dan santunnya tradisi Jawa itu. Jadi sehalus itu pun dipanggilkan. Jadi itu dilepas dulu baru sungkem gitu. Mohon doa, mohon restu, mohon dimaafkan segala kesalahan. ucapan terima kasih. Iya, jadi di saat sungkeman itulah apa namanya tuh ridho Allah itu akan datang. Jadi semua prosesi itu akan berjalan dengan baik. Nah setelah itu nanti ada acara dahar kelimah. Dahar kelimah itu kalau orang sini bilang sulang-sulangan. Sulang. Itu nama acaranya namanya dahar kelimah. Simbol-simbol kayak kita menggunakan baju Pakaian. itu adatnya kan saat injak telur itu beda gitu ya? Enggak. Tetap sama Pakaiannya sama. Tetap sama. Jadi pakaian pengantin Jawa itu ada terbagi beberapa jenis. Nama sasakannya itu sunggar. Jadi di samping kuping itu, di sisi kuping itu dia rambutnya agak kembang. Itu namanya sunggar. Sunggar. Kemudian ada garis-garis yang hitam. namanya sunggar. Sunggar. Kemudian ada Garis-garis yang hitam. hiasan hitam di dahi itu namanya paes. Itu gunanya Bu digunakan? Paes itu ada namanya. Kalau untuk yang di tengah yang besar itu namanya gajah. Untuk yang lebih kecil di sisinya itu namanya pengapit. Kalau untuk yang di samping yang lebih besar itu namanya penipis. Terus untuk di jambang bentuknya gini itu namanya godek. Nah, jadi memang semua punya nama. Dia nggak punya arti sih, hanya keindahan. Kalau yang dia kan namanya godek itu bentuknya seperti ujung kayak jambang gitu ya Bu. Jadi bentuknya ngunduk turi. Terus kalau untuk yang bentuk pengapit itu namanya bentuknya bentuk ngunduk kantil, kayak ujung ngantil ya bentuknya.
Ini Bu, makna yang dari 7 ujung kan ada 7. 7 itu hanya katanya rasul, orang suka yang ganjil. Jadi kalau untuk tata riasnya itu, untuk aksesorisnya yang di atas itu namanya cenduk mentul. Mentul itu mentul-mentul goyang. Jumlahnya 7. Kalau misalnya salah satu patah dari 7 itu dipasangkan 5. Oh, 5. Jadi 6, 5. Terus ada yang di sini ada sisir, namanya itu cinduk jungkat. Cinduk jungkat di sini. Terus ada lagi yang di pengapit itu namanya centung. 2 centung. Terus kerabunya itu giwangnya itu duduk. Yang menjepit. Jadi nggak tergantung, boleh ditusuk, boleh jepit, tapi bentuknya gunanya untuk memperindah pengantin wanita. Iya. Terus nanti pakai aksesoris di brosnya di sini 3. Brosnya 3, terus pakai kalung. Terus kalau untuk melati, melati itu yang di sini namanya lar-laran. Lar-laran. Itu yang putih di atas anggur. Itu biasanya menggunakan yang bunga hidup yang asli atau yang yang asli gitu ya? Yang dirangkai itu bunga kuntum melati yang lebih mekar. Itu lar-laran. Terus untuk yang panjang di dada itu namanya tibododo, artinya jatuh di dada. Jadi prosesinya udah selesai lah ini ya? Iya. Nah, jadi gini Bu, sebagai kami generasi, apa saran Ibu pada kami untuk melestarikan budaya? Banyak saran Ibu. Salah satunya, kalau nanti sampai waktunya kalian menikah, pertama kali kalian menggunakan tata upacara adat yang kalian punya. Jadi semua tata upacara adat pengantin itu sangat luar biasa, indahnya, luar biasa. Dan kita memang Indonesia paling kaya dengan adat budaya. Jadi kalau adik-adik tidak melestarikan, siapa lagi? Jadi kalau kalian menikah, nanti pakai adat masing-masing gitu. Terus jangan bangga dengan budaya luar, tapi mengenyampingkan budaya sendiri, jangan. Pesan Ibu itu dari mulai seni tarinya, seni musiknya, upacara adatnya, semua sangat kaya kita. Jadi kalianlah yang harus melestarikan generasi muda, ya. Sangat-sangat luar biasa yang kita dapat untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi kawan-kawan, AN pecinta budaya, ternyata upacara adat Jawa itu sangat-sangat menarik. Sayang jika kita tidak mengabadikannya. Maka dari itu, marilah kita mencintai budaya Indonesia. Iya Cia, banyak banget hal-hal yang indah yang kita punyai di Indonesia ini. Jadi saya sarankan teruslah lestarikan budaya kita masing-masing. Kami berdua, saya Dede Yundasari dan Desi Wahyuni, kami mengucapkan berdua terima kasih kepada Ibu Eda dan salam sampai jumpa. Wah Put, ternyata menarik banget ya prosesi pernikahan adat Jawa itu. Bener tuh War, untuk selanjutnya mari kita saksikan wawancara rekan kami dengan salah seorang pemerhati adat Jawa di Kota Medan. Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan. Sekarang saya sudah bersama Nenek Rosmina, seorang pemerhati adat Jawa di Kota Medan. Iya. Selamat siang Nek. Jadi sini saya mau bertanya Nek. Ada nggak sih perbedaan antara sistem perkawinan adat Jawa yang dulu dengan adat Jawa yang sekarang? Ya ada lah. Perbedaannya kalau zaman dulu kan pakai diketemu-ketemukan, pakai pecah telur, pakai sungkeman, begitu. Jadi kalau zamannya sekarang ini sudah mengucap nikah, dia dimasukin ke dalam pengaban, ya sudah selesai. Tapi kalau zamannya dulu itu banyak perbedaannya sama sekarang. Jadi gini Nek, dengan adanya perbedaan itu, apakah Nenek setuju adanya perbedaan itu karena modern itu? Misalnya modern sama zaman dulu. Tapi kalau ini pendapat nenek ya.
nenek kurang setuju lah. Karena kan kalau zaman dulu itu kan memang bawaan dari nenek-nenek kita dulu. Jadi kalau zaman modern ini kan diambil dengan singkat-singkatnya saja. Jadi kalau bisa adat kita itu jangan dibuang lah gitu. Karena kan adat Aceh ada, Padang ada, apa ada. Baiklah, itulah tadi wawancara saya dengan Nek Rosmina. Sekarang saya kembalikan ke studio. Selanjutnya, kita akan mendengar tanggapan dari salah seorang generasi muda yang beradat Jawa juga sih. Kira-kira gimana ya tanggapan dia? Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan, bersama saya Tia Frida Bahtiar dan rekan saya Aan. Sekarang kami telah bersama dengan Ira Atika Jaka yang anak FIB dengan Fakultas Sastra. Menurut Ira, bagaimana sih tanggapan Anda terhadap pernikahan adat Jawa tersebut? Kalau menurut Ira sendiri sih pernikahan adat Jawa itu ribet, rumit, tapi di situ tantangannya. Terus apa ya, dari keunikan, dari keribetan itu, dari kerumitan itu, menurut Ira itu ada sisi uniknya gitu. Uniknya. Jadi tanggapan Ira sebagai generasi muda, bagaimana sih? Apakah harus dipertahankan atau tidak dengan adat Jawa? Kalau Ira sendiri sih rasa ya pertahankan lah kan. Ini kan simbol dari budaya bangsa kita gitu kan. Jadi Ira rasa harus dipertahankan. Walau kan mempertahankannya nggak mesti kita kayak nenek moyang dulu yang terlalu budi kan. Kan ada modernisasi dalam adat gitu. Ira rasa seperti itu. Jadi mempertahankan. Selanjutnya saya akan bertanya, apakah ada sisi negatif dan sisi positifnya dari adat Jawa tersebut? Kalau menurut Ira sih ada ya pastinya. Kalau misalnya positifnya, ya kita memperkenalkan budaya kita lah keluar. Contohnya kayak di Martin sama si Giselle semalam yang di Paris, yang foto preweddingnya pakai kebaya. Orang-orang lihat, wow gitu kan. Oh ini Indonesia ya, ini dari mana gitu kan. Itu positifnya. Tapi kalau negatifnya, dari setiap prosesi adat Jawa itu ada yang kayak pakai sesajen, rokok, terus ditaruhnya di tepi-tepi sumur tua. Itu rasanya nggak penting gitu. Itu terlalu unik lah, terlalu zaman nenek moyang kali. Terus pun kita kan berpikir kan udah maju, pikiran kita udah maju, nggak selayaknya kita pakai. Kira rasa depend on the people lah, kayak maksudnya tergantung orangnya lah mengartikan itu gitu. Sebaiknya beberapa adat itu nggak usah dipakai lagi sekarang. Seleksi. Kan tadi Ira bilang ada kayak sesajen gitu kan dalam adat Jawa. Itu apakah ada kegunaannya gitu? Itu kegunaannya sih kayaknya tuh misalnya nanti supaya nggak jadi sakit nanti di hari nikahnya. Kan biasanya ada orang meninggal apa gitu. Nanti rentan meninggal atau apa. Berarti ada pengaruh dari agama juga. Iya, menurut Ira kenapa nggak usah dipakai beberapa adat yang kurang logik lah dirasakan. Ya karena kita kan udah tahu agama juga sih. Jadi gini, Ira kan udah tahu serangkaian acara prosesi dari pernikahan Jawa gitu kan. Jadi setelah mengetahui itu, apakah Ira nanti akan menggunakannya ketika Ira menikah? Oh itu udah pasti, karena Ira sendiri tuh orang Jawa, ya orang Jawa. Terus Bapak Ira kan dari orang Jawa itu dari Yogyakarta kan. Jadi ya pastilah pakai adat Jawa walaupun ribet, rumit, tapi ya sekalian melestarikan budaya itu sendiri sih. Terima kasih Ira. Demikianlah hasil wawancara kami dengan narasumber Ira Atika Zahra, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Walaupun rumit di dalam pernikahan adat, terutama pada adat Jawa, kita sebagai generasi muda harus melestarikannya dan mencintai adat tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi serangkaian tentang adat pernikahan Jawa. Semoga reportase kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu sudah mau habis nih, jadi acara kita akhiri ya. Salam AN, pecinta budaya. Assalamualaikum. Dadah.